Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Selvi Aulia Putri. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi kelas 7 yaitu sistem tata surya. Nah, yuk kita langsung bahas apa aja sih sistem tata surya itu. Pasti kalian penasaran kan? Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang mengelilinginya. Benda langit tersebut meliputi 8 planet, planet kerdil, lebih dari 200 satelit, asteroid, dan komet. Semua benda langit ini bergerak dalam orbit masing-masing secara teratur karena adanya gaya gravitasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas urutan planet di tata surya. Urutan dari yang paling dekat dengan matahari yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ada 8 planet. Planet-planet dikelompokkan menjadi planet inferior dan superior. Berdasarkan posisi terhadap Bumi, planet dalam dan planet luar. Berdasarkan posisi terhadap sabuk asteroid, planet terrestrial dan planet Jovian, dan berdasarkan ukuran dan komposisi planet ada terrestrial atau berbatu. Nah, selanjutnya membahas ciri-ciri masing-masing planet. Yang pertama, Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Tidak memiliki atmosfer yang tebal sehingga menyebabkan suhu ekstrim. Selanjutnya ada Venus, adalah planet terpanas karena atmosfer tebal berisi karbon dioksida dan awan asam sulfat. Rotasinya berlawanan arah atau retrograd. Nah, yang ketiga, planet yang kita tinggali nih, yaitu Bumi. Bumi satu-satunya planet yang mendukung kehidupan dengan atmosfer ideal dan adanya air cair. Nah, selanjutnya planet Mars. Disebut planet merah karena banyak diselidiki adanya atmosfer tipis, punya 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Nah, tadi kan udah membahas planet dalam. Sekarang kita akan membahas planet luar atau planet Jovian atau juga bisa disebut dengan gas raksasa. Karena planet tersebut terbentuk dari gas. Yang pertama itu ada Jupiter, merupakan planet terbesar memiliki 79 satelit dan atmosfer didominasi oleh hidrogen dan helium. Selanjutnya ada Saturnus, dikenal karena cincin spektakulernya yang memiliki 82 satelit. Nah, selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus ini berputar miring atau ke samping. Atmosfernya sangat dinamis dengan angin cepat. Dan planet ini memiliki 13 cincin. Nah, selanjutnya planet yang terakhir ada planet Neptunus, planet yang terjauh dari matahari. Nah, selanjutnya gravitasi dalam tata surya. Nah, apa saja sih pengaruh dari gaya gravitasi ini? Yang pertama itu gravitasi mempengaruhi orbit planet, ketebalan atmosfer, suhu, dan kondisi permukaan di bumi. Gravitasi juga mendukung aktivitas kehidupan seperti berjalan, tumbuhnya tumbuhan, dan benda langit lainnya. Selanjutnya ada satelit, merupakan benda langit yang mengorbit planet. Bulan, satu-satunya satelit alam bumi, selalu menunjukkan sisi yang sama karena periode rotasi dan revolusinya hampir sama. Selanjutnya Ganymede, yaitu satelit dari planet Jupiter. Merupakan satelit terbesar, punya medan magnet dan aurora. Selanjutnya ada Titan, yaitu satelit dari planet Saturnus, mempunyai atmosfer tebal dan cairan di permukaannya. Ada Metana, Eta Io, merupakan satelit Jupiter paling aktif secara vulkanik. Nah, satelit ini sangat berbahaya untuk kehidupan. Selanjutnya ada planet kerdil, yaitu terdiri dari satu planet yaitu Pluto. Nah, planet Pluto ini dikeluarkan dari daftar planet pada tahun 2006 karena tidak memenuhi semua kriteria planet.
Nah, yang terakhir itu ada planet kerdil lain, yaitu Aries, Haumea, Makemake, dan Sirius. Planet kerdil mengorbit matahari tetapi tidak membersihkan orbitnya dari benda langit lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh pergerakan bumi dan benda langit lainnya terhadap kehidupan di bumi. Nah, apa saja sih pengaruhnya untuk kehidupan di bumi? Yang pertama itu pergerakan bumi dan dampaknya rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya selama sekitar 24 jam. Dampaknya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nah, siang dan malam itu terjadi karena rotasi bumi. Yang kedua ada revolusi bumi, yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Dampaknya menyebabkan pergantian tahun dan musim. Yang ketiga, ada tahun kabisat. Setiap 4 tahun sekali, 1 hari ditambah untuk mengimbangi selisih waktu revolusi membuat 1 tahun menjadi 366 hari. Yang keempat, ada perbedaan musim. Terjadi karena kemiringan poros bumi menyebabkan perbedaan durasi siang dan malam serta pergantian musim. Selain itu, ada pergerakan bulan. Fase bulan, bentuk bulan tampak berubah dari bumi karena posisi terhadap matahari dan bumi dimulai dari bulan baru hingga bulan purnama. Selanjutnya ada gerhana bulan, terjadi saat bulan berada di bayangan bumi. Pengaruh bulan menentukan waktu ibadah, misalnya Ramadan, Paskah, mempengaruhi pasang surut air laut karena gravitasi bulan. Ini membantu dalam aktivitas pelayaran industri, garam, dan perikanan. Selanjutnya kita akan membahas matahari dan perannya. Apa aja sih peran dari matahari? Kita akan membahas karakteristiknya dulu. Matahari merupakan bintang terdekat dari bumi, memiliki suhu permukaan sekitar 6000 derajat Celcius. Nah, fenomenanya terdapat pada fenomena seperti bintik matahari, area yang lebih dingin, suar surya, semburan energi, dan angin matahari. Nah, ada fenomena lain yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan menutupi matahari. Nah, selanjutnya peran matahari bagi kehidupan. Yang pertama itu sebagai sumber energi utama untuk fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, menghangatkan bumi dan menghangatkan tubuh manusia. Yang ketiga, menjaga posisi bumi di orbit melalui gravitasi. Yang keempat, ada mempengaruhi proses hujan dan angin. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan iklim bumi yang dipengaruhi benda langit lainnya. Nah, pengertian perubahan iklim sendiri adalah perubahan jangka panjang pada suhu pola cuaca bumi. Perubahan ini bisa terjadi secara alami atau karena aktivitas manusia. Nah, kira-kira apa saja sih dampak perubahan iklim? Dampaknya yaitu kenaikan suhu global dan suhu rata-rata bumi meningkat, sehingga menyebabkan gelombang panas, kekeringan, bahkan gagal panen. Nah, sangat mengerikan sekali ya dampaknya. Setelah itu, peningkatan permukaan laut. Es kutub mencair menyebabkan naiknya permukaan air laut dan berkurangnya daratan. Nah, selanjutnya perubahan pola hujan. Pola hujan menjadi tidak menentu, menyebabkan banjir di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. Nah, dari faktor buatan manusia tadi ada juga faktor alami, yaitu pergerakan bumi, perubahan pada orbit, kemiringan, dan rotasi bumi. Ini mempengaruhi penyebaran sinar matahari dan suhu global. Aktivitas matahari juga menyebabkan perubahan radiasi matahari, sedikit meningkat suhu global. Selanjutnya ada aktivitas vulkanik. Nah, contohnya itu letusan gunung berapi, pasti kalian pernah lihat. Nah, aktivitas vulkanik ini melepaskan partikel dan gas yang dapat mempengaruhi suhu dan cuaca sementara. Letusan besar seperti Gunung Toba bisa memiliki dampak signifikan, meskipun dampaknya masih lebih kecil dibandingkan total emisi dari aktivitas manusia. Jadi kita tetap harus menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita, supaya kita bisa hidup dengan lebih nyaman.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.